Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang wanita yang bernama Natalia. Natalie adalah gadis perawan yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi seorang biarawati. Dan saat ini, dia tinggal di asrama para biarawati. Hari itu, Natalie dipanggil oleh salah satu suster pembimbing. Di sana, suster memberitahukan kabar duka kalau ternyata kedua orang tua Natalie mengalami kecelakaan hebat yang mengakibatkan ibunya tewas. Suster pembimbing mengizinkan Natalie jika dia ingin kembali pulang. Setelah mendapatkan izin, Natalie pun langsung berpamitan. Sebelum dia pergi, kita diperlihatkan ada sesuatu yang spesial di dalam diri Natalia. Natalie bisa melihat ada cahaya di belakang orang-orang. Setelah sekian lama tidak pernah pulang ke rumah, akhirnya dia pun kini kembali pulang. Rumahnya terlihat sangat berantakan. Di salah satu ruangan, Natalie melihat ada seorang laki-laki yang tidak dia kenal. Dia mengenalkan diri sebagai Mauro, pacar dari Angela. Angela adalah adik dari Natalie. Mauro mengatakan kalau Angela sedang pergi untuk mengurus abu mendiang ibu mereka yang sudah meninggal. Di sana juga ada seorang perawat yang mengurus ayah mereka. Ayahnya terluka parah dan harus menjalani perawatan. Tak lama kemudian, Angela pun pulang. Di sini terungkap fakta bahwa apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya bukanlah karena kecelakaan. Angela mengatakan dari apa yang dia lihat, kalau sebenarnya ibunya kerasukan iblis hingga terjadi pertikaian antara ibu dan ayahnya. Dan hasil dari pertikaian tersebut menewaskan ibu mereka. Sudah bukan rahasia lagi kalau ayah mereka adalah seorang anggota sekte yang menyembah iblis. Itulah alasan kenapa Natalie tidak mau tinggal di rumah dan memilih untuk menetap menjadi biarawati. Sedangkan Angela selama ini merasa terjebak dan harus tinggal bersama kedua orang tua mereka. Malam harinya, Angela mengundang beberapa temannya untuk datang ke rumah. Di sana ada Abel, Mara, Osvaldo, dan juga Mauro. Angela merupakan seorang mahasiswa dan memilih dengan pergaulan bebasnya. Berbeda dengan Natalie yang hanya seorang gadis pendiam dan jarang bergaul. Dalam obrolan mereka, keperawanan Natalie menjadi bercandaan bagi Mauro. Tapi di antara mereka yang ada di sana, hanya Abel yang diam dan tidak mengganggu Natalie. Angela yang tidak senang jika Natalie dijadikan lelucon, mencoba untuk menghentikan Mauro. Namun, malah terjadi pertengkaran di antara mereka. Abel yang melihatnya tidak bisa tinggal diam saat Mauro bertindak kasar. Dia pun berdiri dan menghadang Mauro. Setelah kejadian itu, Natalie mendekati Angela dan mencoba berbicara lebih dalam. Di sini Angela mengatakan, dia sebenarnya mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayah mereka. Karena apa yang terjadi kepada mereka, semuanya seperti ada keterikatan dengan ayahnya. Dan Angela memberitahukan kepada Natalie, 2 tahun setelah Natalie memutuskan untuk meninggalkan rumah, Angela mengalami kehancuran dalam hidupnya. Dia pernah berpacaran dengan seseorang yang tak dikenal, sampai dia tak sadar kalau dirinya sudah hamil. 3 bulan yang lalu, Angela datang ke sebuah rumah perawat, bermaksud ingin melakukan aborsi. Namun apa yang terjadi, dia malah mendapat perlakuan yang mengerikan dari perawat itu hingga hampir saja merenggut nyawanya. Setelah apa yang terjadi kepada dirinya, di saat itu juga kondisi ibu mereka mulai memburuk. Ibunya mengurung diri di loteng dan menggambar lukisan-lukisan aneh. Namun, karena kondisi ibu mereka yang sudah tak bisa terkendali lagi, akhirnya sang ayah tega membunuh ibu mereka. Sejak kejadian mengerikan itu, Angela merasa sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Dia juga merasa sudah tak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan ayahnya. Alasan Angela membawa teman-temannya ke rumah karena dia berencana akan melakukan ritual pembersihan jiwa dengan tanaman suci yang ada di suatu daerah yang bernama Tigray. Angela hanya ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh ayah mereka. Dengan ritual tersebut, nantinya akan terungkap apa yang sebenarnya terjadi. Angela meminta Natalie untuk ikut bersama mereka. Awalnya, Natalie menolak dan tidak mau ikut.
karena itu adalah penyimpangan, apalagi dia adalah seorang biarawati. Akan tetapi, ikut atau tidaknya Natalie, Angela akan tetap menjalankan rencananya. Natalie melihat lukisan-lukisan yang dilukis oleh ibunya, di mana terlihat di salah satu lukisan ada sebuah kalung yang sama dengan kalung yang dipakai Natalie. Natalie pun merasa heran, sekaligus menjadi penasaran. Natalie berada di sebuah hutan. Di sana terlihat ada sebuah pohon, dan persis di hadapannya ada sebuah patung. Dia lalu berjalan menuju ke patung Bunda Maria itu. Dan terlihat dari arah belakang, ada sesosok wanita berpakaian putih yang mencoba mendekatinya. Namun, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Dan kini tiba-tiba saja, ayahnya yang sudah terbangun berada di hadapannya. Lalu, dari arah lemari terdengar suara, seperti ada seorang wanita yang sedang menangis. Karena penasaran, Natalie pun mencoba menghampiri lemari itu. Sang ayah yang melihat itu, seperti ingin berbicara kepada Natalie. Namun sayangnya, kondisinya sudah tidak mampu untuk berbicara lagi. Dan tiba-tiba, di keesokan paginya, Natalie pun memutuskan akan ikut bersama dengan Angela. Dia sempat berpamitan kepada sang ayah dan akan pergi untuk beberapa hari. Saat Natalie akan pergi, sang ayah hanya bisa meronta-ronta, seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan. Angela, Osvaldo, Mara, dan juga Mauro adalah mahasiswa jurusan psikologis. Walaupun mereka adalah orang-orang berpendidikan, tapi tidak menutup diri dan meyakini adanya keberadaan makhluk gaib. Menurut informasi yang Osvaldo dapatkan, di sana mereka akan menemui seorang dukun yang nantinya akan membimbing mereka dalam melakukan ritualnya. Dukun itu terkenal mempunyai kemampuan dapat membersihkan jiwa manusia dari gangguan makhluk halus. Mereka melakukan ini semua demi untuk membantu Angela. Perjalanan mereka lanjutkan menggunakan perahu, karena tempatnya berada di pinggiran sungai yang ada di sebuah hutan. Lalu, sampailah mereka di sebuah kuil yang sudah terbengkalai. Saat itu, mereka terpisah dengan Angela dan Mauro yang berangkat berdua. Sambil menunggu Angela, Natalia berjalan-jalan sendirian untuk melihat area sekitar. Ada dorongan kuat yang menuntun Natalia menuju ke sebuah tempat. Dan ternyata, tempat yang semalam dia mimpikan itu benar-benar nyata. Ada sebuah pohon, lalu di depannya ada sebuah patung. Dia merasa kalau ini bukanlah sebuah kebetulan. Hal itu membuat Natalie pun menjadi semakin penasaran. Di patung itu, terdapat tulisan nama-nama orang yang dimakamkan di sana. Natalia dikagetkan dengan keberadaan seorang nenek tua yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Tanpa rasa curiga, Natalie hanya menganggap mungkin dia adalah orang lokal yang tinggal di daerah sana. Tanpa bicara, nenek tua itu hanya fokus untuk melihat kalung yang dipakai Natalie. Natalie lalu mengatakan kalau dia pernah memimpikan tempat ini. Nenek itu hanya mengatakan kalau kedatangan mereka bukan di waktu yang tepat. Dan nenek itu tahu kalau salah satu di antara mereka ada yang berbohong agar Natalia mau datang ke tempat ini. Lalu kemudian, nenek itu pun pergi dari sana. Natalie pun lanjut berjalan hingga dia menemukan ada sebuah gereja yang terbengkalai. Tapi tiba-tiba saja, dia dikagetkan dengan kedatangan Abel. Natalie pun bertanya kepada Abel, kenapa dia ikut dalam ritualnya, padahal Abel sendiri bukanlah mahasiswa psikologis. Abel menjawab, dulu dia pernah masuk jurusan psikologis, namun kini dia sudah keluar. Abel memilih ikut dengan mereka karena punya alasan lain. Di sini juga Abel memberitahukan kalau dirinya masih perjaka. Bukan tanpa alasan Abel masih perjaka, karena sejak kecil dia mengalami kelumpuhan otak yang menghancurkan sistem sarafnya, mirip seperti penyakit epilepsi. Dan kini, penyakit itu semakin parah. Osvaldo mengatakan, dengan tanaman suci yang nanti diberikan si dukun, dipercaya akan mampu menyembuhkan penyakit Abel. Karena Abel yang berani berterus terang di hadapan Natalie, Natalie pun akhirnya terbuka dan mengatakan kalau dia juga mengalami kejadian aneh dalam dirinya. Sejak lahir,
Terkadang Natalie bisa melihat ada cahaya di belakang orang-orang, dan itu membuat Natalie menjadi buta untuk beberapa saat. Selama ini, Natalie tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Dan sekarang, Abel adalah satu-satunya orang yang tahu hal itu. Namun entah kenapa, tiba-tiba ada ketertarikan antara Abel dengan Natalia. Lalu tibalah mereka untuk menemui sang dukun. Dukun dan seorang asisten sudah menyiapkan tempatnya. Satu persatu, mereka memasuki lingkaran yang dikelilingi oleh lilin. Dan ritual pembersihan jiwa dimulai. Satu persatu, mereka diberikan minuman dari tanaman suci. Dalam ritual ini, mereka akan dibawa kepada alam bawah sadar mereka masing-masing. Dan nantinya mereka akan tahu siapa jati diri mereka yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun mulai beraksi. Namun di sini, hanya Natalie sendiri yang masih tersadar. Ternyata sang dukun sudah tahu siapa Natalie sebenarnya. Natalie sudah terlihat dalam ramalan si dukun sebelumnya. Dan tiba-tiba, Natalie kini sudah berada di tempat yang berbeda. Dia diperlihatkan kembali ke masa lalu, kepada ibunya, Clara, yang kala itu sedang mengandung. Di sana juga, sang ayah terlihat sedang melakukan ritual pemujaan iblis. Sang ayah tega memasukkan bayi iblis ke dalam benih yang ada di dalam kandungan ibunya. Dia bermaksud ingin menumbalkan bayi ibunya. Natalie yang tak sanggup melihatnya, pergi berlari dan menuju ke sebuah gereja. Terlihat di sana ada 3 biarawati. Tak lama kemudian, Clara muncul. Dia kabur dari ritual tersebut dan meminta pertolongan kepada para biarawati. Dengan terpaksa, mereka harus melakukan persalinan darurat. Di sana, Clara beruntung bertemu dengan orang yang tepat. Namun tak mudah bagi mereka untuk melakukan persalinan. Karena ternyata tubuh Clara sudah dirasuki oleh iblis. Iblis itu berontak dan menghentikan para biarawati. Si iblis ingin mengambil alih sang ibu. Dengan segala cara dan upaya, akhirnya para biarawati itu berhasil menyelamatkan bayinya dan terlahir selamat. Iblis yang ada di dalam tubuh Clara pun semakin murka karena mereka sudah merusak rencana si iblis. Walaupun si iblis tidak mendapatkan bayinya, tapi dia melakukan dengan cara lain, yaitu dengan mengutuk ari-ari dari anaknya Clara. Kutukan tersebut suatu saat nanti akan membuat anak itu kembali kepada si iblis. Dan bayi itu adalah Natalie sendiri. Natalia tersadar kembali. Namun kini, dia hanya seorang diri. Dia lalu turun ke bawah untuk mencari teman-teman yang lainnya. Di sana, dia bertemu dengan Mara. Tapi anehnya, Mara bertingkah seperti tidak bisa mengendalikan dirinya. Lalu, tak lama kemudian, Lalu di tempat lain, Natalie juga melihat bahwa Osvaldo sudah sekarat. Tak lama kemudian, Mauro datang untuk menenangkan Natalie. Tapi Natalie tidak percaya dan berpikir bahwa Osvaldo mati karena dibunuh oleh Mauro. Dia pun kembali masuk ke ruangan atas. Di sana dia melihat ada Abel yang sedang memukul gendang. Abel terlihat seperti orang yang tak sadarkan diri. Dan betapa terkejutnya Natalie ketika melihat Angela yang sudah tewas. Abel mengatakan, setelah minum cairan suci itu, dia menjadi tahu siapa dia yang sebenarnya. Abel tahu bahwa sejak kecil ada iblis yang sengaja tinggal di dalam tubuhnya. Dia merasa si iblis kini mencoba ingin menguasai dirinya. Dia lalu meminta Natalie untuk segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, iblis yang ada di dalam tubuh Abel mulai menguasainya. Dia menarik kepala si dukun yang sudah tewas dan melemparkannya ke arah Natalie. Saat Natalie sudah tak berdaya, datanglah Mauro menghadang Abel. Dia menuduh Abel yang sudah membunuh Angela. Namun naas,
Iblis itu pun langsung menyerang balik Mauro dan membunuhnya. Natalie berhasil kabur dari sana, tapi dia yang sudah lemah malah terjatuh pingsan. Untung saja ada seseorang yang menolong dirinya. Ternyata dia ditolong oleh wanita tua itu. Dari si wanita tua itulah akhirnya Natalie bisa tahu awal mula semua ini bisa terjadi. Natalie juga tahu kalau ayahnya adalah anggota sekte penyembah setan, dan Natalie adalah orang yang sudah dikutuk oleh iblis. Nenek itu juga tahu kalau Natalie mempunyai sebuah anugerah langka yang tidak dimiliki orang lain. Ternyata wanita itu adalah Georgia, biarawati yang menolong ibunya saat melahirkan Natalie. Pada malam kejadian itu, seharusnya Natalie sudah menjadi milik si iblis. Namun Natalie selamat dan terlahir ke bumi. Kedatangan mereka ke tempat ini adalah bagian dari rencana si iblis. Dan kini si iblis berhasil mendatangkan Natalie dan juga Abel. Ternyata Abel sama seperti Natalie, dia adalah korban yang selamat. Bukan karena kebetulan Natalie bertemu dengan Abel. Mereka berdua sengaja dibiarkan hidup. Abel dan Natalie adalah orang yang masih perawan dan perjaka. Kesucian mereka dijaga oleh si iblis untuk nantinya Abel dan Natalie akan disatukan. Itulah kenapa dari awal Natalie dan Abel seperti ada keterikatan satu sama lain. Si iblis sengaja menjadikan Abel sebagai pasangan untuk Natalie. Di sini Georgia mencoba akan membantu Natalie agar Natalie bisa terlepas dari kutukan si iblis. Saat mereka kembali, kebetulan mereka melihat Abel yang sedang tertidur. Tak membuang kesempatan, Georgia segera mempersiapkan segala sesuatunya. Dia menaburkan garam untuk menjadi pembatas antara iblis dengan manusia. Lalu setelah itu, Georgia menyuruh Natalie untuk meminumkan air suci ke dalam mulutnya Abel. Sementara dia akan membacakan mantra-mantra pengusiran iblis. Tak lama kemudian, Abel terbangun dan langsung menyerang mereka. Untungnya serbuk garam itu mampu mengurung si iblis di dalam lingkaran tersebut. Di sini terungkap kalau Angela bisa hamil karena ulah dari si iblis, dan si iblis juga menjadikan anak Angela sebagai santapannya. Walaupun dia terjebak di dalam lingkaran, tapi kekuatannya mampu membolak-balikan tubuh Natalia dari jarak jauh. Iblis itu pun mencoba mempengaruhi pikiran Natalia. Georgia lalu meminumkan air suci itu ke dalam mulut Natalie agar pengaruh iblis itu bisa keluar. Tapi sayangnya, Natalie berhasil terpengaruhi dan malah menyerang balik Georgia, hingga Georgia terlempar dan masuk ke dalam lingkaran Abel. Dan saat itu juga, Georgia harus tewas dengan cara yang mengenaskan. Di keesokan pagi, Natalie terbangun kembali. Akan tetapi, dia tak sadar dengan apa yang sudah terjadi semalam. Abel yang masih terkurung di dalam lingkaran mencoba kembali menyerang Natalia. Natalia teringat ucapan Georgie kalau kekuatan cahaya Natalie bisa mengalahkan sihir jahat dari si iblis. Lalu di sini, si iblis itu pun mulai tenang dan memanggil Natalia dengan nama Luciferina. Luciferina adalah nama panggilan bagi iblis wanita. Iblis yang ada di dalam tubuh Abel jatuh cinta kepada Natalia dan dia menyuruh Natalia untuk pergi dari sana. Natalie pergi jauh dan hanya tinggal menaiki perahu saja. Akan tetapi, perasaan Natalie tak bisa dibohongi kalau dia pun jatuh cinta kepada Abel. Karena walau bagaimanapun, Abel memang sudah ditakdirkan untuk bersama Natalie. Perasaan cinta yang teramat dalam kepada Abel membuat Natalie menjadi buta. Dia nekat berpaling dari Tuhan, lalu dia pun mencari Abel. Dia akan memberikan kesuciannya kepada Abel. Tak lama kemudian, Abel pun kembali bersama iblis yang menguasai tubuhnya. Di dalam gereja yang terbengkalai, mereka pun melakukan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Dalam proses pengeboran itu, ternyata bisa menyembuhkan Abel dari gangguan iblis jahat yang ada di dalam tubuhnya. Mengetahui hal itu, karena sudah terlanjur, Natalia pun semakin bersemangat mengebor. Dan akhirnya, Abel berhasil terselamatkan
Dan kini, mereka pun bahagia hidup berdua. Di akhir film, kita diperlihatkan Natalia yang telah hamil. Siklus itu pun terulang kembali, di mana bayi tersebut adalah bayi yang akan diambil oleh iblis. Dan film pun selesai.